Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih buat kasih sayang-Mu, Kau Bapa yang baik. Oh, tak
pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau selalu menyertai kami. Terima kasih. Kau Allahku yang setia. Kasih setiamu tak berkesudahan. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Oh, anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka di dalam Roma pasal 15 ayat 12-13. Roma pasal 15 ayat 12-13, firman Tuhan katakan, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini bahwa Tuhanlah pengharapan kita. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada satupun yang dapat kita harapkan. Semua yang ada dalam dunia ini itu bersifat sementara, saudara yang dikasih Tuhan. Semua pasti lenyap. Mungkin saudara berpikir, mungkin saudara bertanya,
Terus siapa yang bisa kita harapkan? Saudara dikasih Tuhan. Dan pertanyaan inilah yang mungkin membuat kita menjadi tidak mendapatkan sesuatu saudara dikasih Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang bisa kita harapkan? Apakah yang kita bisa harapkan adalah manusia? Apakah harta kekayaan yang kita miliki yang kita harapkan? Atau yang ada di sekitar kita yang mungkin kita bisa harapkan? Sesuatu yang dikasih Tuhan, semua itu tidak bisa kita harapkan. Semua akan sia-sia. Semuanya itu akan mengecewakan kita kalau kita berharap kepada hal-hal itu. Saudara dikasih Tuhan, kalau boleh pagi hari ini kita bersyukur, kalau boleh saya sampaikan bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita berharap kepada manusia, itu akan mengecewakan kita. Kita berharap kepada dunia, itu pasti mengecewakan kita. Tapi ketika berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada Yesus Kristus, Dia pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Karena Dia berkuasa, Dia dahsyat, Dia lebih dari segala-galanya. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya hanya Tuhanlah yang dapat kita harapkan. Hanya Yesus yang kita bisa harapkan. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5, firman Tuhan katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Lewat Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Bahkan Dia telah mengaruniakan kepada kita. Kita bersyukur kita punya Allah, kita bersyukur kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Hanya kepada Kristus, bukanlah pengharapan yang sia-sia. Bukan pengharapan yang mengecewakan, tapi pengharapan yang pasti yang Tuhan sediakan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Itulah sebabnya pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan yang kosong, bukan pengharapan yang mengecewakan, tetapi pengharapan yang pasti di dalam Dia. Kita harus dapat memahami, jika kita berharap hanya kepada Dia, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, Dia pasti berikan itu. Asalkan kita berharap dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kalau kita berharap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik kepada kita. Kalau pengharapan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan nyatakan itu kepada kita. Pagi hari ini sesuatu yang dikasih Tuhan, apa yang kita harapkan pagi hari ini? Apa yang kita harapkan pagi hari ini? Percayalah bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau kita percaya, kalau kita berharap, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita pasti menerimanya. Karena kita punya Tuhan yang pasti. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Kalau kita berharap dan percaya kepada Tuhan dan tinggal dalam Tuhan, kita pasti menerima pengharapan itu. Jelas dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-7, dikatakan di sana, tinggallah dalam aku
dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita bersyukur buat firman Tuhan, diingatkan kembali kepada kita kalau kita tinggal dalam firman Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan sampaikan kepada kita kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, apapun yang kita minta, apapun yang kita pergumulkan, kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita pasti menerimanya. Oleh sebab itu kita bersyukur pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau di dalam Markus pasal 11 ayat 24, dikuatkan kembali di sana, menekankan kembali di sana, dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan berdoa, didoakan dengan iman, percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima. Saudara dikasih Tuhan, kalau doa yang disertai dengan iman dan percaya kepada Tuhan, dan hatinya tidak bimbang kepada Tuhan, akan membuka kesempatan untuk mengalami mukjizat. Saudaraku sekalian dikatakan, doa yang disertai dengan iman, percaya, dan tidak bimbang hatinya pada Tuhan, akan membuka kesempatan untuk mengalami mukjizat. Mengalami pertolongan. Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara mungkin berkata, aku sudah berdoa, tapi belum ada mukjizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sampaikan bahwa ketika saudara berdoa bukan berarti mukjizat tidak ada. Mukjizat masih berlaku sampai hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa? Karena kita kurang tekun berdoa. Kenapa doa kita tidak terjawab? Karena kita kurang tekun berdoa, kurang sungguh-sungguh berdoa. Atau kita meninggalkan waktu-waktu doa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Kalau kita tekun berdoa dan berharap pada Tuhan, Tuhan pasti jawab doa kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Sebab apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Dikatakan sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, dikatakan sana. Maka aku, kata Tuhan, akan menjawab. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan pasti mendengar doamu. Tuhan pasti mendengar seruanmu.
Sebab dikatakan dalam Yeremia tadi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa kita. Doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Seruan kita pasti didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, bertekunlah dalam doa kita. Dan tinggallah dalam Tuhan. Berdoalah dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan. Maka pengharapanmu pasti terjawab di dalam nama Yesus Kristus. Dia pasti menjawab setiap harapan kita, doa kita. Sebab Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita, untuk menolong kita. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada sebuah contoh perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Lukas pasal 18, ayat 1 sampai 8 dikatakan di sana, di situ jelas dikatakan, ada seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim itu, dan tidak mengenal lelah, untuk mendapatkan pembelaan dari hakim itu. Sampai hakim itu benar-benar membela perkaranya. Seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim. Minta tolong. Minta bantuan. Dan terus-menerus dan tidak pernah lelah untuk mendatangi hakim itu. Dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Dia bertekun untuk datang kepada hakim itu. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita bertekun datang kepada Tuhan, jangan lelah. Terus berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti jawab doa kita. Kita akan mendapatkan, kita akan memperoleh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara dikasih Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bertekun, berdoa, berseru kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Kalau dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 dikatakan di sana. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita memerlukan ketekunan. Kita memerlukan kesabaran. Tekun. Ibrani pasal 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oleh sebab itu saudara yang dikasih untuk pagi hari ini, tekunlah untuk berdoa. Apapun pergumulan kita, apapun pengharapan kita, Tuhan pasti jawab. Karena Tuhan penjawab setiap doa, seruan umatnya yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita tekun, memerlukan ketekunan. Kalau kita sudah melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita akan terima itu. Percayalah kepada Tuhan. Pagi hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada dunia. Sebab ketika kita berharap kepada dunia itu akan mengecewakan. Tapi berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan pasti jawab setiap harapanmu. Kita bersyukur pagi hari ini dan serahkan semua kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman-Mu yang menegaskan kepada kami untuk kami boleh berharap kepada Tuhan. Bukan lagi berharap kepada manusia. Bukan lagi berharap kepada dunia, tapi berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah Tuhan yang baik. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat.
bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.